Pemahaman saya sebelum saya masuk ke riset itu memang begini. Saya harus jujur bahwa saya itu terlalu bukan ya underestimate mungkin ya, kalau boleh jujur, terhadap para bruder. Bruder itu kan dalam struktur gereja umat juga bukan, klerus ya yang tertabis juga bukan. Ya, harus saya katakan seperti itu, bahwa menurut saya harus berkutat soal itu, pendamaian itu awalnya. Ternyata setelah saya berjumpa dengan berbagai macam bruder dengan latar belakang karya, latar belakang kerasulan, bagaimana penolakan menjadi pendamaian, itu nyes banget. Dan itu saya tuliskan bahwa memang bruder itu tidak dekat dengan altar, karena seluruh hidupnya adalah persembahan yang dipersatukan dengan korban Kristus sendiri, dan itu untuk karya keselamatan. Rasa saya ya bagaimana ini saya berkutat soal itu awalnya itu. Dan sebuah tantangan yang besar bagi saya adalah dan sebuah tantangan berat bagi saya adalah menuliskan sosok figur dari 24 figur yang saya jumpai sebagai bruder yang luar biasa. Itu saya tuliskan dari ordinary brother with extraordinary impact. Jadi bruder Margo yang tertulis dari novel itu merupakan pribadi yang seolah-olah biasa, tetapi dampaknya itu luar biasa bagi kongregasi. Saya harus belajar konstitusi, harus belajar statuta, donum desursum, lalu spiritualitas buku-buku itu, lalu wawancara lagi dengan figur Bruder Anjar yang menjadi tim spiritualitas FIC, lalu Bruder Petrus Parianto yang banyak memberi insight, lalu mengkompil semua bruder yang ada di sana menjadi keutuhan cerita. Itu sebuah tantangan yang menarik, menggetarkan jiwa, sekaligus saya masuk immersion, menceburkan diri di dalamnya. Kadang ngetik 2 paragraf langsung saya tinggal karena tidak kuasa emosinya, karena saya terlalu muda kadang celelean, tapi ketika masuk gitu langsung saya harus ditinggal lah, begitu. Agak panjang nanti jawabnya, tapi dipersingkat saja. Saya ditemu oleh Mas Sasa itu sebenarnya. ditemu di KPP ketika saya dimintai tolong untuk tim DMM, drama musikal Maria, untuk membantu. Saya membantu di bagian properti, tukang angkat junjung properti. Lalu ketika break santai bersama di belakang, Mas Sasa bercerita untuk ada gawe FIC 100 tahun untuk membuat pertunjukan dan lain-lain. Saya diminta membantu, langsung itu. Pendamaian pertama apalah artinya saya dilihat dari Domenico Savio, juga saya dari Domsaf, terus dengan trademark yang rodok bengal, kurang ajar karo gurune, terus aneh-aneh dengan kegiatan itu, dan selalu lapor ke Pak Boni dan Bu Titi, Bu Tati, wakase kurikulum, wakase kesiswaan, dan harus mendapat banyak hal dari Bruder Dwi, Bruder Provinsial Distrap dan macam-macam, suruh ngepel, itu. Dan trademark saya bosokannya Domsaf itu masih melekat sampai sekarang. Itu diungkapkan oleh salah satu guru dan melekat sampai saya, sampai sekarang lah. Itu pendamaian. Bagaimana saya yang bosokannya Domenico Savio ini ditemu untuk membuat gebrakan besar, ini sebuah pendamaian. Saya tidak berpikir bahwa ini akan sebesar ini juga, bahwa
awalnya memang ini gawe sing angel banget, bahwa ketika saya dimintai untuk ini, mengerjakan ini, bakal saya tinggal kalau sendirian. Soalnya saya itu cah jirih, jadi perlu itu pendamaian yang pertama. Pendamaian yang kedua adalah ketika saya bergelut, berproses dengan teman-teman, lalu harus membuat narasi dan membuat itu. Keutamaan 3 nasihat Injil ini benar-benar saya rasakan. Bagaimana saya kan harus menyelami ketika membuat narasi dan membuat novel itu. Bagaimana saya melihat keutamaan itu dalam diri Buder, lalu saya masuk di dalamnya untuk menghayati kemiskinan. Bagaimana saya harus juga menjadi miskin ketika ngomong soal kemiskinan. Lalu ya jelas ya, hidup saya seperti ini, saya memang harus sudah miskin dari awal, tidak usah dibuat-buat kemiskinan. Lalu soal kemurnian, bagaimana menjaga kemurnian, selibat ketulusan dan lain-lain. Saya juga berpengaruh di situ. Lalu yang ketiga soal ketaatan. Nah, ini yang bagi saya sulit karena saya itu pribadi yang cenderung pemberontak dan menolak taat. Dan itu yang saya rasakan membekas, maknyes ketika membuat novel. Saya juga harus taat asas di sini. Belajar ini loh, taat asas ini suatu yang sulit bagi saya, tapi internalisasinya itu berjalan. Titik balik ketika saya berkutat dengan ini, Mbak, saya semakin menyelami bahwa kehidupan biara itu memang kaya, tetapi untuk sampai ke sana kok rasanya masih tarik ulur. Kan pertama kan menurut para tokoh spiritual yang ada di narasi atau saya jumpai, itu kan mesti ada fase tolak menolak. Fase tolak, saya tidak, tapi nanti akan masuk ke tahap kedua, tawar menawar, lalu masuk ke pendamaian. Saya berproses merefleksikan itu dan berdamai sampai ke ini kesepakatan bersama saya dengan yang ilahi, nanti tetap terbukalah sama bimbingan roh. Lalu yang ketiga yang kelima berdampak. Ini tadi ketika saya menggarap novel ini, ya tentunya menolak sih awalnya. Memang ketika ngobrol di Pak Adi itu, Mas Asa melontarkan ide itu, jenengan sing kudu gawe. Langsung spontan langsung menolak, Mbak. Iso to, Mas. Iki gawean yang tidak Tetapi peristiwa di Shalom itu menjadi retret bagi saya. Untuk saya sendiri retret sebenarnya, karena saya harus memutar balik pengalaman-pengalaman saya ketika kecil, membalik pengalaman ketika dulu sempat di seminari, pengalaman-pengalaman apa yang saya dapatkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, lalu saya keluar untuk mencari banyak hal. Tetapi bagi saya pribadi di sini kok banyak peluang untuk mewujudkan itu dalam diri saya. Lalu pengalaman perjumpaan dengan Buder itu menjadi sebuah kekayaan yang harus saya tularkan. Penularannya itu dari media ketikan itu yang saya buat. Meskipun insight-nya dari macam-macam, dari Buder, dari Mas Asa, dari Mbak Kunti, dari Pak Heri, terus Mas Adi, saya mencoba mengkompel semuanya, menjadilah salah satu retret agung bagi saya. Iya, itu. Wah, kalau merasa pinter
Tidak deh. Saya kurang percaya diri untuk mengakui bahwa diri saya itu pintar. Ya itu. Kadang ya minder. Tetapi bagian-bagian dari saya diberi cinta oleh banyak hal. Banyak kesempatan di keluarga, di gereja, di seminari, di pola-pola pendidikan di TK, SD, Bernardus, dan SMP Domenico Savio, lalu dirombak semuanya oleh seminari bahwa kepandaian itu tidak hanya pikiran tetapi menjadi human, semakin humanis. Dan di sana saya melihat bahwa masing-masing pribadi punya kepintarannya sendiri-sendiri. Kepintarannya sendiri-sendiri itu. Lalu soal vulgar, ya memang ini kevulgaran itu ya bagian dari apa ya, dari penunjukan kepribadian saya. Memang ini bagian dari nilai kejujuran, apa yang saya rasakan, apa yang saya tunjukkan itu menjadi identitas saya. Termasuk identitas separuh Jawa, separuh Cina, lalu berada di rumah kampung dan dicinak-cinake, lalu pengalaman ditolak ini itu menjadi dasar, menjadi pondasi yang bagi saya ya wis, aku menunjukkan diri apa adanya itu lebih baik daripada bertopeng tetapi nanti tidak baik. Ya, tidak baik endingnya karena saya berpura-pura. Lebih baik saya terbuka sejak awal, dan itu justru menjadi nilai yang berharga. Ya, itu kan termasuk bagian kemurnian buder. Wiji.